Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea, baiklah adik-adik, kita akan belajar pelajaran yaitu IPS kelas 7. Tapi sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Baiklah adik-adik sekalian, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, untuk kelas 7. Materi kita pada pagi hari ini mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga adalah menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat adalah menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kita bisa lihat di dalam slide yang ini yaitu apa yang kita bisa lihat. Di situ ada 3 macam gambar. Yaitu ada ruang kelas, ada sawah, dan ada danau. Semua itu adalah ruang. Kenapa bisa disebut ruang? Karena ruang itu baik ruang tertutup maupun terbuka itu tetap disebut dengan ruang. Baik itu yang ada di daratan, yang ada di laut, yang ada di dalam laut, maupun yang ada di udara, semua itu adalah ruang. Jadi, yang dimaksud dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, tempat berlangsungnya kegiatan makhluk hidup itu disebut dengan ruang. Jadi semua makhluk hidup, apalagi manusia. Jadi manusia yang beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu tetap termasuk dalam ruang. Jadi tiap ruang itu memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Sehingga setiap ruang itu akan ada namanya saling ketergantungan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, ada tiga macam bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk atau perpindahan pergerakan manusia. Jadi itu maksudnya perpindahan antara manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, yaitu perpindahan ide atau gagasan. Dan yang ketiga adalah transportasi. Jadi ini menyangkut barang. Jadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, semakin besar perpindahan arus, salah satu unsur di atas menandakan bahwa interaksi semakin kuat. Demikian juga sebaliknya. Jadi semakin kecil perpindahan arus juga, maka interaksinya akan semakin kecil.
Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Jadi interaksi antar ruang itu yaitu ruang yang saling membutuhkan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Misalnya contoh, apabila penduduk yang ada di daerah pegunungan biasanya menghasilkan sayur yang banyak. Sedangkan penduduk yang berada di dekat laut itu biasanya memiliki penghasilan atau memiliki ikan yang lebih. Sehingga penduduk yang ada di pegunungan akan memerlukan ikan dari penduduk yang ada di daerah pinggir laut. Juga sebaliknya, penduduk yang ada di pinggir laut memerlukan sayur yang ada dari penduduk yang ada di pegunungan. Sehingga dengan adanya kebutuhan masing-masing, maka akan terjadinya perdagangan atau jual beli. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Karena ruang satu membutuhkan sayur, ruang satu membutuhkan ikan. Sehingga terjadinya interaksi antar ruang. Nah, adik-adik, jadi interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Bagaimana bisa terjadinya interaksi antar ruang? Yaitu yang pertama adalah saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang saling berbeda komoditas barang dagangan yang dihasilkan. Jadi seperti contoh tadi bahwa di pegunungan lebih banyak menghasilkan sayur, sedangkan di daerah dekat laut itu lebih banyak menghasilkan ikan, sehingga saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka akan terjadinya yang namanya perdagangan atau jual beli. Kemudian yang kedua adalah, jadi seperti kita lihat dalam contoh, wilayah A itu menghasilkan sayur, sedangkan wilayah B menghasilkan ikan, sehingga adanya saling ketergantungan. Wilayah A memerlukan ikan dari wilayah B, sedangkan wilayah B memerlukan sayur dari wilayah A. Karena di wilayah A surplus sayuran, sedangkan di wilayah B adalah surplus ikan. Kita lanjut yang kedua, kesempatan antara. Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal atau tempat tujuan. Jadi biasanya orang akan memilih tempat yang lebih dekat dan dengan biaya yang lebih murah. Karena dengan biaya yang lebih murah, tentu keuntungan yang akan didapat akan semakin besar. Kalau kita menjual barang lebih jauh, tentu keuntungan kita akan lebih sedikit. Apabila kita menjual barang itu lebih dekat, tentu keuntungan kita akan lebih besar. Kemudian, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Jadi kemudahan transfer ini dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya transportasi, dan yang ketiga adalah kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Jadi jarak antar wilayah itu mempengaruhi dari biaya dan juga keuntungan. Dan juga ada yang namanya kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana. Tentu kalau kita jalan untuk ke kota B misalnya lebih rusak daripada jalan ke kota C, tentu kita akan memilih jalan ke kota C.
Karena kalau jalan ke kota B rusak, tentu perjalanannya akan lebih lama dibandingkan dengan kita ke kota C. Jadi itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang akan menjadi kesimpulan kita yaitu yang pertama adalah kita akan belajar tentang apa itu pengertian ruang. Kemudian yang kedua adalah pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga adalah penyebab interaksi antar ruang. Dan yang terakhir adalah kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi sampai di sana pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat, jaga imun, jaga iman, dan selalu terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih, selamat belajar, bye.